Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini ya, kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim rahimahullah. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini Bapak Ibu tentang hikmah disyariatkannya poligami ya, hikmatu masru'iyati at-ta'addudi. Jadi Bapak Ibu, kenapa poligami disyariatkan? Karena ada hikmah di balik itu. Ada solusi ya, di balik disyariatkannya poligami. Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim mengatakan la syakka anna at-tariqal lati hiya aqwamu wa a'dal. Tidak diragukan lagi bahwa jalan yang paling lurus, paling adil ya, adalah hiya ibahatu ta'addudiz zaujat li umurin mahsusatin ya'rifuha kullu al-uqala. Dibolehkannya poligami ya, li umurin mahsusah, untuk perkara yang sudah sangat gamblang, ya'rifuha kullu al-uqala, diketahui dengan jelas ya oleh setiap orang berakal tentang hikmah disyariatkannya poligami ini. Dalam kitab ini Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim menyebut ada setidaknya 5 hikmah syariat poligami itu. Yang pertama, kata beliau ya, annal mar'atal wahidah tahidu wa tamradu wa tanfasu ila ghairi dzalika minal awaiq al mani'ah. Ya. Yang pertama, bahwasanya wanita, istri kalau cuma satu ya, istri kalau cuma satu itu kan nanti ada saat di mana dia haid, ada saat di mana dia sakit, ada saat di mana dia nifas, dan yang lainnya yang menjadi penghalang baginya untuk menjalankan fungsi sebagai istri. Ya, dan ini sesuatu yang lazim dalam hubungan rumah tangga ya. Yaitu tentu saja melayani kebutuhan si suami ya gitu. Warrajul, sementara laki-laki senantiasa siap ya, musta'iddun li tasabbubi fi ziyadatil ummah, senantiasa siap untuk menambah ya anak, maksudnya supaya bertambah umat. Nah, andai kata seorang laki-laki hanya punya satu istri, sementara dia ingin menyalurkan syahwatnya, apalagi dia ingin punya anak banyak misalnya, tentu itu akan tertahan gitu dengan adanya uzur yang dimiliki oleh wanita tadi yang isinya cuma satu itu.
Sehingga manfaat dari air mani seorang suami tidak tersalurkan gitu. Ya, tidak tersalurkan, jadi batal gitu. Karena tidak ada penyaluran kalau isinya cuman satu. Tapi kalau istrinya dua, yang satu lagi haid, yang kedua haid juga, yang ketiga enggak haid ya. Nah ini Bapak Ibu dan nyawa sekalian, masa haidnya bareng-bareng gitu ya. Nah itu. Nah lalu pertanyaannya, boleh tidak misalnya seorang laki-laki punya istri 2 atau 3, hari Senin dan Selasa jatah istri pertama, Rabu Kamis jatah istri kedua, Jumat Sabtu dan Ahad jatah istri ketiga misalnya. Istri ketiga jatahnya 3 hari. Ini kan berputar nanti kan, gantian. Kemudian pada saat jatah istri pertama hari Senin dan Selasa, maksudnya jatah tinggal tidur di rumah istri pertama. Ternyata istri pertama lagi haid. Pas jatahnya lagi haid. Lalu pertanyaannya, bolehkah si suami ini mendatangi istri kedua atau ketiga untuk penyaluran, sementara hari Senin Selasa adalah jatah istri pertama? Bolehkah, pertanyaannya, si suami ini mendatangi istri kedua atau ketiga untuk menyalurkan tadi syahwatnya? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau tidur tetap harus sama istri pertama, karena jatahnya jatah istri pertama. Nah ini, jadi Bapak Ibu kalau punya istri lebih dari satu, istri satu berhalangan, istri kedua atau ketiga siap. Nah sehingga tidak ada yang sia-sia. Itu hikmahnya. Yang pertama. Yang kedua, annallaha ajra al-adata bi anna ar-rijala aqallu adadan minan nisa fi aqtarid dunya. Allah memberlakukan sunnahnya bahwasannya kaum laki-laki itu jumlahnya lebih banyak, lebih sedikit, aqallu adadan, lebih sedikit daripada jumlah wanita, dan ini di seluruh penjuru dunia. Ini sunnatullah, di mana-mana kaum laki-laki itu jumlahnya lebih sedikit. Apa sebab? Karena ya disebutkan wa aksaru ta'arrudan li asbabil maut minhunna fi jami'i mayadinil hayah. Karena laki-laki itu lebih banyak menghadapi situasi yang bisa menyebabkan kematian daripada kaum wanita. Misalnya perang, atau misalnya cari rezeki, cari nafkah di jalan, kan potensi untuk menghadapi kematian lebih besar daripada istri yang ada di rumah. Nah, dan itu di seluruh ya medan kehidupan begitu. Maka jika laki-laki isinya cuma satu, banyak sekali kaum wanita yang tidak bisa mendapatkan suami kalau cuma satu loh, karena jumlah laki-laki lebih sedikit. Nah akhirnya ini berbahaya, bisa menjerumuskan wanita kepada perbuatan keji. Nah ini Bapak Ibu, para pelacur itu laki apa perempuan? Nah perempuan kan. Ada nggak pelacur laki-laki? Ada juga ya. Tapi lebih banyak perempuan. Nah bisa jadi apa sebabnya? Kalau kita dengarkan cerita-cerita, karena mereka mencari rezeki, punya anak untuk membiayai anak
tidak ada, akhirnya terpaksa katanya terjun ke dunia pelacuran. Coba Bapak Ibu, jika si janda itu ada laki-laki yang siap menikahinya dan dia siap dipoligami, kira-kira bisa meminimalisir itu atau tidak? Ya, secara akal tentu saja bisa. Tapi tadi ya, banyak jumlah wanita, sedikit jumlah laki-laki. Nah, banyak jumlah wanita dan sedikit jumlah laki-laki. Nah, karena itu poligami merupakan syariat yang sangat penting. Ya, insya Allah sebentar lagi katanya ya, kata Pak Haris. Ya baik Bapak Ibu. Apalagi dalam hadis Nabi mengatakan, dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi, jadi di antara min asroti sa'ah, syarat terjadinya kiamat itu, salah satu di antaranya adalah apa? Yakillu ar-rijalu wa yaksurun nisa hatta yakuna li khamsina mura'atin, hatta yakuna li khamsina mura'atan al-qayyimul wahidu. Jadi salah satu syarat terjadinya kiamat itu adalah jumlah laki-laki semakin sedikit dan jumlah wanita semakin banyak, sehingga perbandingannya itu 50 orang wanita untuk 1 orang laki-laki. Nah, itu. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW. Nanti semakin dekat kepada kiamat, jumlah wanita semakin banyak, laki-laki semakin sedikit. Nah, ini min sunnatillahi azza wajal. Maka dengan adanya poligami itu sangat membantu ya para wanita yang kesulitan untuk mendapatkan suami, dan tentu itu akan juga meninggikan apa namanya ya, sisi kehidupan si wanita tadi, ada yang memperhatikan, ada yang menafkahi dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Lalu yang ketiga, annal inasa kulluhunna musta'iddat lizawaj. Para wanita itu semuanya sebenarnya siap untuk menikah sebenarnya ya. Wa kasirum minar rijal la qudrata lahum 'alal qiyami bila wazimiz zawaj li faqrihim. Dan kebanyakan laki-laki tidak punya kemampuan untuk memenuhi ya kebutuhan rumah tangga untuk istri-istri karena kefakiran mereka. Wal musta'iduna lizawad minar rijali aqallu minal musta'idati lahu minan nisa. Dan kaum laki-laki yang siap menikah itu jumlahnya lebih sedikit daripada wanita yang siap menikah. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul ya. Jadi jumlah laki-laki yang siap menikah itu lebih sedikit. Sementara kaum wanita itu sebenarnya mereka siap menikah. Nah, karena tanggung jawab laki-laki. Kalau laki-laki kan dia harus menafkahi. Karena ya mungkin kefakiran mereka akhirnya nggak sanggup. Cobalah tanya bapak-bapak diri masing-masing ya. Kalau ditanya bapak-bapak mau nggak poligami? Pasti semua jawabnya mau kan? Tapi mampu nggak menafkahi? Enggak kan? Nah, karena kefakiran kan, kefakiran kebanyakan kita. Takut kita tidak bisa ya. Andai kata kita ini diberi kemampuan finansial yang cukup, rezeki yang lapang, kira-kira siap nggak poligami? Pasti siap kan? Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi wanita itu banyak yang siap sebenarnya. Jadi sayang banget tuh kalau itu tidak diambil ya. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang
belum menikah segera mendapatkan jodohnya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu. Ya, kita aminkan tentu saja. Pada sebagian laki-laki karena tabiatnya secara fisik ya, laki-laki itu pada umumnya senang ya, ingin apa namanya? Ya, menyalurkan syahwatnya pada umumnya. Dan pada umumnya tidak cukup dengan satu perempuan. Pada umumnya. Kalaupun bilang enggak itu paling disembunyikan aja. Aslinya semua laki-laki sama ya, ingin lebih dari satu perempuan. Nah, lalu syariat Islam membolehkan laki-laki untuk menyalurkan syahwatnya dengan cara yang masyru', yaitu poligami gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, jadi ada penyalurannya, ada sebenarnya dalam syariat Islam. Nah, poligami itulah salah satu cara yang masyru' yang bisa ditempuh untuk apa tadi? Ya, untuk menyalurkan hasrat laki-laki yang pada umumnya tidak cukup hanya dengan satu orang istri. Yang kelima, qad yakunu at-ta'addudu takriman li ihdal qaribat awi zawati ar-rahim allati mata zawjuha aw talaqaha. Bisa jadi ta'addud itu atau poligami itu sesungguhnya adalah untuk memuliakan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya, menjadi janda gitu ya, karena ditinggal mati oleh suami atau dicerai oleh suaminya. Kira-kira istri yang tadinya punya suami lalu ditinggal oleh suaminya karena perceraian atau ditinggal mati, kehidupannya berubah atau tidak? Berubah. Mungkin dia nelongso, mungkin dia repot, mungkin mikir gimana anaknya supaya bisa berlanjut kehidupannya. Nah, dengan adanya poligami, maka kaum wanita yang janda itu dimuliakan oleh syariat Islam, sehingga ada orang yang bertanggung jawab mencari nafkah. Nah, apalagi jika misalnya wanita tersebut kerabat, mungkin sepupu, mungkin masih satu buyut dan seterusnya, sekaligus untuk menyambung tali silaturahim. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, maka betapa luar biasa sebenarnya hikmah dari syariat poligami. Nah, maka tidak ada wanita-wanita yang bingung gitu ya. Makanya dulu para sahabat itu pada umumnya ketika ada janda mereka langsung segera untuk melamar, tidak dibiarkan, dimuliakan para wanita dengan cara dinikahi. Hampir rata-rata para sahabat itu poligami ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, tapi perhatian ini ya, meskipun poligami itu dibolehkan dalam syariat Islam sebagaimana kita tahu tadi ya, dan ini merupakan hukum yang diizinkan oleh syariat Islam, tetapi karena banyak atau sebagian orang buruk dalam menjalankan syariat poligami ini, jelek, tidak bertanggung jawab, terbengkalai istrinya, tidak malah tambah dimuliakan, tapi tambah runyam hidup rumah tangganya. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, banyak orang kemudian menganggap poligami ini sebagai perbuatan yang mungkar, perbuatan yang hina, perbuatan yang buruk, dan lain-lainnya, tuduhan-tuduhan batil, punya kesan negatif terhadap disebabkan apa tadi? Praktek dari sebagian orang yang menjalani poligami tapi tidak bertanggung jawab. Nah, ini sayangnya itu ya. Nah, maka Bapak Ibu dan nyawa sekalian, ketika ada di antara bapak-bapak ya atau ibu-ibu yang dimadu di poligami, ya tunjukkan bahwa poligami itu
indah gitu. Sehingga orang itu punya kesan, oh ternyata poligami itu baik. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itulah dia 5 hikmah disyariatkannya poligami yang diterangkan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Saya kira ini sudah mau isya ya. Kita cukupkan, ada beberapa waktu sedikit, barangkali ada di antara Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Adakah? Jelas ya? Ini isya jam berapa? 46 ya? Oh masih ada 3 menit ya? Oke, kalau tidak ada sedikit kita lanjut. Lalu Bapak Ibu dan sekalian, sebagian faidah fikih yang berkaitan dengan masalah poligami. Satu ya, dalam poligami boleh mahar istri itu berbeda-beda antara istri pertama, kedua dan ketiga, tidak harus sama. Dan mengadakan walimah juga boleh berbeda itu. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi itu mahar istrinya rata-rata arba'umi'ati dirhamin ya, 400 dirham. Tapi ada yang maharnya tinggi, yaitu Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Ketika dinikahi oleh Nabi, beliau janda karena suaminya meninggal di Habasyah, dan itu dia masuk Nasrani ya. Lalu kemudian dinikahi oleh Nabi dan dibantu maharnya oleh Raja Najasyi sampai arba'atu alafi dirhamin, 4.000 dirham. Sementara isi yang lainnya rata-rata 400 Nah ini beda. Begitu juga waktu walimah, beda-beda. Ada yang ketika walimah Rasul hanya bubur sama roti saja, sama kurma. Ada di antara isi-isinya ketika walimah Rasul menyembelih seekor kambing. Seperti misalnya waktu menikahi Zainab bintu Jahas, janda dari Zaid bin Al-Harisah. Waktu dinikahi Nabi itu walimahnya menyembelih kambing, seperti yang diterangkan dalam hadis Al-Bukhari. Itu satu. Jadi boleh mahar beda, walimah beda. Yang kedua, seorang suami tidak boleh menggabungkan 2 istrinya di satu rumah kecuali atas ridho dari keduanya. Kalau kedua-duanya ridho tinggal di satu rumah, boleh. Nah, kita udah pernah singgung juga dalam pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, pembagian antara istri bagi suami yang poligami. Nah, kalau yang dinikahi istri kedua adalah gadis, maka si suami dianjurkan tinggal bersama istri kedua yang gadis itu selama 1 pekan, sab'atu ayyamin. Tapi kalau istri keduanya adalah janda, si suami diizinkan oleh syariat untuk tinggal bersama istri barunya yang janda itu 3 hari 3 malam gitu. Jadi ada perbedaan ya. Lalu kemudian dibagi lagi secara merata. Nah, lalu di sini diterangkan, nah ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra ala sayyibi aqama indaha sab'an summa qasam. Bagian daripada sunnah kata Anas, apabila seorang laki-laki menikahi seorang gadis, nah ala sayyib di atas janda gitu ya, maka dia tinggal bersama si gadis itu selama 7 hari, kemudian dibagi lagi. Wa idza tazawwaja as-sayyiba alal bikr aqama indaha salasan. Tapi apabila dia menikahi seorang janda, ya, yang kedua maksudnya serah istrinya yang gadis itu, maka dia tinggal bersama istri keduanya yang janda itu 3 hari, kemudian dibagi lagi. Nah, ada orang salah dalam memahami hadis ini. Mereka mengira ya, jadi kalau nikah dengan istri baru yang dia adalah seorang gadis, maka dia boleh terus tinggal di rumah selama 7 hari, bahkan boleh untuk tidak sholat jamaah katanya, karena dapat istri baru yang gadis. Nah ini Bapak Ibu, hadza qaulun batil, ini perkataan batil, la dalil alaih, tidak ada dasarnya. Yang betul itu kalau nikahi istri kedua dia seorang gadis,
boleh tinggal bersama istri kedua selama 7 hari. Bukan boleh tidak sholat jamaah, boleh tidak sholat Jumat gara-gara punya istri baru yang gadis. Nah, itu salah, batil. Jelas ya. Kemudian yang berikutnya sedikit lagi, apakah seorang suami wajib ya mencintai dan menjima istri-istrinya secara merata? Saya ulangi, apakah seorang suami yang punya istri lebih dari satu wajib mencintai dan menjima istrinya secara adil, secara merata? Jawabannya tidak. Tidak ya. Karena ini urusan hati. Ayatnya jelas dalam surah An-Nisa ayat 129. Tidak akan mungkin bisa adil. Maka boleh tadi ya. Kita udah singgung juga pada pertemuan sebelumnya. Dan Nabi pun begitu. Cintanya kepada istri-istri beliau tidak sama. Sudah mafhum dan diketahui bahwa setelah Khadijah meninggal dunia, istri yang paling dicintai Nabi adalah siapa? Aisyah. Sampai Saudah bintu Jam'ah memberikan jatahnya kepada Aisyah. Dan yang terakhir, nah, sementara kalau nafkah dan pembagian waktu itu wajib sama kalau nafkah. Nah, penutup faedah fikih yang terakhir dari poligami ini adalah apa? Bahwa seorang wanita tidak boleh meminta suaminya untuk menceraikan salah satu istrinya supaya nafkahnya jatuh ke dia semua. Nah, itu dilarang berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. La tas'alu al-mar'atu talaqa ukhtiha litastafrigo sohfatiha walitangkiha fa innalaha ma quddirolaha. Tidak boleh seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan saudaranya, maksudnya saudara dia, istri yang lain. Nah, supaya nanti jatah istri yang diminta untuk diceraikan itu untuk dia. Nah, tapi hendaklah dinikahi karena tidak boleh dicerai gitu ya. Dimintai cerai karena masing-masing rezekinya sudah Allah atur, bagiannya sudah ada. Itu jangan sampai ada seorang istri nyuruh udah ceraikan aja istrimu yang itu dan seterusnya. Nah, karena alasan tadi dia ingin dapat jatah lebih banyak. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis sekalian, dan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa semakin banyak istri, semakin banyak anak, semakin terbuka pintu rezeki. Ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi ya, innama turzakuna wa tunsoruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu diberi rezeki, ditolong oleh Allah Ta'ala disebabkan karena apa? Orang-orang lemah yang kalian tanggung gitu. Semakin banyak istri, semakin banyak anak, pintu rezeki terbuka dan Allah akan tolong. Nah, innama turzakuna wa tunsoruna bidu'afaikum. Maka bapak-bapak yang sudah punya niat poligami, maju terus ya. Jangan khawatir. Insya Allah pintu rezekinya terbuka dan apa tadi? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira demikian. Oke, silakan. Monggo. Apa? Harus adil, afwan ya. Maksudnya sama dalam pengertian adil. Adil. Adil itu tidak harus sama memang ya. Jadi kalau punya istri 2, yang satu anaknya 4, yang satu anaknya baru 1, kira-kira nafkahnya harus adil atau tidak? Harus adil. Tapi apakah sama? Tidak gitu. Ya, maaf. Jadi tadi yang dimaksud adil ya. Dan adil belum tentu harus sama. Ya, silakan. Kalau misalnya orang tahu bagaimana, jadi ada teman yang belum mau nikah karena biaya. Karena apa? Biaya. Ragat. Terus kita bantu saat nikah, tapi dengan perjanjian.
Iya. Boleh nggak kira-kira? Ya nggak. Karena kehamilan itu. Iya. Iya. Kalau nggak hamil, uangnya balikin. Ya tidak boleh karena kehamilan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak bisa, kamu harus hamil. Ya ternyata nggak bisa hamil kan gimana? Apa? Kenapa membantu harus punya syarat begitu? Apa alasannya kok syaratnya harus seperti itu? Oh. Ya langsung aja tanya, nggak usah memberikan perjanjian repot-repot seperti itu. Kalau emang ikhlas mau nolong, ya tolonglah dengan ikhlas tanpa syarat, itu ya. Itu yang baik. Kalau pakai syarat, apalagi syarat yang repot seperti itu, ya berarti nolongnya enggak ikhlas. Ya itu Pak Nasir. Jadi itu syarat yang tidak bisa diterima ya, oleh akal sehat ya. Ya itu. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, jelas ya? Ya, mudah-mudahan tadi ya, yang belum poligami dimampukan bisa poligami. Yang belum nikah dimampukan untuk segera menikah ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.